sembah Dia. Kita puji Allah yang luar biasa. Kita sembah Allah yang dahsyat. Allah yang sanggup mengadakan yang tidak ada. Allah yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Allah yang sanggup membebat hati yang terluka. Allah yang sanggup menanggalkan semua beban yang ada dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang sangat-sangat besar Tuhan. Sikiria wala 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 sikiria da 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 da. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Angkat kedua tanganmu. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Betapa Allah kita Allah yang sangat luar biasa besar. Terima kasih Tuhan. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Nama di atas segala nama katakan. And above all names. In above all names. You are worthy to be praised. My heart will sing, how great above all names, our Jemaat sendiri nyanyikan. Is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. How great is our God. How great are you, Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great, and all we sing, and all we sing, how great, and all we sing, how great, how great is our God. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama dengan saya katakan, amin. Siapa yang percaya, apapun yang kita alami selalu ada kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Berikan, nggak boleh tos ya. Berikan gini ya. Nah, ke kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau
Bapak Ibu ya. Di setiap musim hidup kita, Tuhan itu selalu ada. Amin. Amin. Yes Lord. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Katakan, begitu sempurna kasih-Mu. Tahu aku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu. Tahu aku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna. Terima kasih Tuhan. Tahu aku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Sekali lagi katakan, begitu sempurna kasih-Mu. Bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, Kau pengharapanku. Puji nama Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang untuk adik-adik dari gereja anak bisa maju ke depan bersama dengan kakak-kakak pengajar. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kita pada anak-anak. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari yang indah ini Tuhan. Buat kasih penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Sebentar kami mau membawa anak-anak ini Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau urapi, Engkau berkati anak-anak ini hingga menjadi biji kesukaan-Mu Tuhan, dan menjadi kesayangan-Mu Tuhan, dan menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan, dan membawa harum bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan anak ini Tuhan, dari sejak dini Tuhan sudah mengenal Engkau Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Berkati kakak-kakak yang mengajar Tuhan, yang membimbing mereka Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih kami serahkan gereja anak dan kakak-kakak pengajar ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau berkati ibadah yang dilaksanakan Tuhan. Biar Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir, hingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami doa mengucap syukur, haleluya, amin. Saatnya kita akan bersyafaat bagi negara, gereja, dan juga bagi jemaat di Narostum Mujizat. Mari kita berdoa. Bapak Tuhan, kami bawa Tuhan negara kami yang tercinta Indonesia dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biar Engkau berkati negara kami Indonesia Tuhan. Kau berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Jokowi, wakilnya, dan juga para staf. Kami percaya Tuhan Kau berkati. Biarlah Engkau menyertai
menyertai setiap langkah Bapak Presiden kami dan para jajarannya Tuhan. Engkau lindungi, Engkau berkati kesehatannya Tuhan. Biar apa yang direncanakan Tuhan untuk membawa bangsa kami dalam damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Dan biarlah Engkau menuntun setiap langkah beliau Tuhan. Engkau berkati para keamanan Tuhan, Pangdam dan juga para Bapak Polri yang Engkau tunjuk Tuhan untuk melindungi bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berkati beliau Tuhan untuk menjaga kedaulatan negara ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan negara kami Indonesia yang tercinta dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan juga para gereja-gereja yang ada di muka bumi ini Tuhan, khususnya di Indonesia, dari kota sampai pelosok daerah Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Mu. Biarlah Indonesia Tuhan Engkau pulihkan Tuhan melalui hamba-hamba-Mu yang berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan gembala yang ada di Indonesia ini Tuhan, dari kota kecil maupun kota yang besar Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan gereja-Mu Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Engkau juga berkati gereja Narwastu Mujizat Tuhan yang kami berada Tuhan saat ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan jemaat-Mu Tuhan yang hari ini hadir Tuhan untuk lebih mengenal Engkau Tuhan. Engkau berkati Tuhan jemaat-Mu yang hadir saat ini Tuhan, baik yang di sini maupun yang online Tuhan. Biarlah Tuhan api kemuliaan-Mu turun Tuhan dan menjadi berkat bagi kami Tuhan, sehingga kami membawa nama harum bagi Engkau Tuhan, dan kami pulang membawa damai sukacita Tuhan. Engkau berkati Bapak Gembala kami, Bapak David dan juga Ibu Maria sebagai Gembala kami Tuhan. Engkau berkati, berikan kesehatan, berikan hikmat, marifat daripada-Mu Tuhan. Biarlah apa yang direncanakan beliau dan membawa kami untuk mengenal Engkau Tuhan. Engkau berkati beliau Tuhan. Biarlah damai sukacita-Mu ada Tuhan dalam beliau. Terima kasih. Dan saatnya Tuhan, firman yang ditabur Tuhan, kami percaya Tuhan, firman ini menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi pelita dalam kehidupan kami. Biarlah terang-Mu Tuhan ada. Biar firman yang ditabur ini Tuhan membawa damai sukacita kami. Berkati hamba-Mu yang menabur firman hari ini Tuhan. Kau berikan hikmat, kekuatan daripada-Mu. Biar Roh Kudus selalu memberikan penyerahan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami mau membawa persembahan kami. Mari Tuhan Kau berkati. Mari kita angkat persembahan kita. Bapak, kami ucap syukur Tuhan. Sebentar kami mau memberikan persembahan. Kau berkati persembahan kami. Biar apa yang kami persiapkan Tuhan tidak ada gunanya Tuhan kalau tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Kau campur tangan, Kau berkati apa yang kami beri Tuhan, biar untuk pekerjaan-Mu tempat ini. Terima kasih Yesus. Kami serahkan persembahan kami dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan berjalan 2 kali, yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk diakonia. Ya, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan juga bisa memberikan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR code yang ada di layar ini ya Bapak Ibu Saudara, atau yang di depan juga ada.
scan QR code-nya. Dan jangan lupa untuk memberikan kode ya Bapak Ibu supaya memudahkan bendahara dalam menghitung persembahan. Dan bagi jemaat yang sedang mengalami persoalan dan membutuhkan pertolongan dan rindu untuk didoakan, silahkan Bapak Ibu mengisi link yang ada, menyekan QR-nya ini ya Bapak Ibu ya, dan diisi beban doanya apa, nanti akan didoakan oleh tim doa fajar. Dan ini ada pasukan doa fajar, dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 3.45 pagi. Dan wajib on cam Bapak Ibu ya. Link akan ditutup jam 3.47. Oke, ibadah doa malam Rabu besok tanggal 14 September dilaksanakan di gereja, dilayani oleh Bapak Gembala. Sehubungan dengan adanya retreat youth ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk anak-anaknya yang sudah remaja yang belum mendaftarkan diri untuk retreat youth, saya undang, mari sama-sama kita ikut dalam retreat youth ya Bapak Ibu untuk anak-anaknya. Dan retreat youth dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 9 Oktober di Trawas. Dan ada sedikit perubahan untuk jam ibadah ya Bapak Ibu, khusus di tanggal 9 Oktober ini. Jadi ada perubahan jam ibadah umumnya bukan pagi tapi diganti menjadi sore. Hanya hari ini saja di tanggal 9 Oktober ya Bapak Ibu ya. Diubah di jam 4 sore. Tolong diperhatikan pengumumannya supaya nggak ada yang kecelik gitu ya. Datang sini pagi-pagi ternyata kosong, nggak ada orang gitu ya. Oke, ibadah raya Minggu pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Juanda. Puji nama Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku,
Roh yang menginsyafkan kami dari dosa, menghibur dan menuntun ke jalan yang benar. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur sekali jikalau pada pagi yang indah ini kasih karunia-Mu menyertai kami luar biasa, membuat kami bisa datang beribadah di tempat ini maupun yang ada di tempat mereka masing-masing. Kami rindu Tuhan Engkau berbicara untuk kami semua. Sebelum hamba-Mu berbicara atas nama-Mu, lebih dahulu Tuhan Yesus, urapi satu persatu umat-Mu yang hadir. Jamam satu persatu jemaat-Mu. Lawat kami semua, supaya setiap yang menikmati firman Tuhan hari ini diberkati oleh firman Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan pasti pulihkan. Yang takut melihat kepada hari besok, Tuhan Yesus pasti buka jalan. Karena bersama dengan Tuhan Yesus, kami akan cakap menanggung perkara hidup setiap hari. Berbicara kepada kami Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya dong. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Mana mesemnya? Alkitab berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya tidak pernah bosan dan tidak pernah jemu-jemunya. Setiap memulai firman mengingatkan jemaat dari Amsal 17 tersebut. Yang berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kenapa saudara? Karena bisa dipastikan dan harus terjadi bahwa setiap hari kita akan memutuskan dan kita masuk ke dalam pergumulan kita yang tak pernah akan kunjung selesai sampai kita mati. Itu sebabnya bagaimana kita menyelesaikannya. Ada cara yang Tuhan berikan, yaitu dengan memiliki hati gembira. Persoalannya untuk menikmati hati gembira, ini bukan karena doa, bukan karena puasa, tapi karena keputusan. Kalau dia tidak mau memutuskan memiliki hati gembira, tidak bisa dimiliki pula. Tapi kalau dia mau memutuskan, dia bisa menikmatinya. Itu sebabnya saudara, berjuanglah setiap hari memiliki hati yang gembira. Karena Alkitab berkata hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Saudara yang dikasih Tuhan, minggu lalu ada pengumuman rencana BBM akan berubah harga. Saya tidak berkata naik, karena ini sesungguhnya bukan naik, tapi mengurangi subsidi. Kalau Anda lihat di pom bensin yang bukan milik Pertamina, harganya kan 14, 15, 16 atau 15, 16, 17 ribu per liternya. Itu yang seharusnya. Tetapi sekian lama Indonesia, pemerintah itu mensubsidi. Sekarang subsidi akan dikurangi. Itu yang kelihatan seakan-akan diisukan itu naik. Saudara, kita kan seringkali lihat berita di luar negeri. Anda suka menonton YouTube tentang kisah luar negeri. Atau mungkin ada di antara saudara yang sudah pernah ke luar negeri. Apa yang Anda lihat? Anda kepingin negara itu maju, bukan? Seperti mereka toh. Bagaimana bisa maju? Maka salah satu untuk mengukurnya adalah harganya barang-barang itu pasti mahal. Kenapa? Itu harus mengeluarkan kocek sendiri, uang sendiri, supaya negaranya makmur. Gaji bisa besar, UMR bisa gede, tapi semuanya akan naik. Itu adalah hukum ekonomi. Tetapi persoalannya adalah kadang-kadang kita, orang-orang Kristen, bahkan rohaniwan atau agamawan, ikut-ikut terjebak persoalan ekonomi ini dan membuat menjadi kacau atau chaos karena dia tidak percaya bahwa sumber berkat itu bukan di pekerjaan, tapi di Tuhan. Makanya berapa banyak dari kita jadi khawatir, jadi takut, karena kita tidak tahu bahwa sumber berkat itu di Tuhan. Kalau Anda berpikir bahwa sumber berkat itu karena kerja keras,
maka sesungguhnya para kuli, para pekerja keras harusnya kaya raya. Kalau Anda berpikir bahwa orang bisa kerja lembur, waktunya panjang, itu bisa menjadi kaya raya, mestinya penjual kopi yang 24 jam itu kaya raya. Atau toko yang 24 jam itu yang kaya raya. Kalau engkau berpikir bahwa bisa kaya, bisa uang banyak, itu karena pintar, pandai, seharusnya para profesor, dosen, guru-guru, dia yang kaya raya. Kalau kita berpikir kita bisa sukses, bisa hebat, kaya raya, karena koneksi, maka orang yang kerjaannya sebagai maklar, temennya begitu banyak, seharusnya dia yang kaya raya. Kalau kita berpikir, kalau kita punya jabatan tinggi, kedudukan tinggi, yang membuat kita bisa berhasil dan kaya raya, maka yang kaya adalah presiden, yang kaya adalah pejabat-pejabat tinggi. Tapi saudara tahu, hukum ini tidak berlaku, karena kalau engkau tahu, sumbernya tergantung kasih karunia. Jadi semua kita punya kesempatan. Semua kita punya kemungkinan. Tetapi persoalannya adalah, kalau kita orientasinya kepada bagaimana uang itu bisa kita pegang, maka berapa banyak dari kita yang tidak bisa menikmati hidup semakin kudus. Kenapa? Gara-gara uang, sehingga Rasul Paulus pernah menuliskan suratnya berkata, akar segala kejahatan adalah bukan uangnya, tapi cintanya. Gara-gara cinta tersebutlah membuat orang tidak bisa menikmati Tuhan. Gara-gara cintanya tersebutlah maka dia bisa mencintai Tuhan dan apa yang menjadi keinginan. Saya mau tanya yang sederhana aja. Kalau Bapak Ibu memiliki anak lebih dari 1, 2, atau 3, atau 4, atau saudara yang belum punya anak, lalu engkau punya kakak atau punya adik, intinya punya saudara, coba rasakan. Kalau dari posisi orang tua itu pasti punya prioritas, punya sentuhan, kesayangan, nggak mungkin dua-duanya sama. Pasti salah satu yang lebih dominan. Namun kalau ditanya, Bapak Ibu sayang mana? Sayang semua. Tapi perlakuan kita itu akan dirasakan oleh anak-anak. Anak akan berkata, iya papaku sih lebih sayang adikku, mama lebih sayang aku. Kalau kakek nenek lebih sayang yang adik lagi mungkin. Artinya adalah ketika kita melihat inilah keadaan sesungguhnya, apa yang sedang terjadi di antara kita, maka ketika kita memikirkan persoalan cinta ini, kita bisa jadi orang yang tidak adil. Satu cinta ke kakak, satu cinta ke adik, satu cinta ke adiknya lagi. Makanya kalau engkau punya satu istri aja, susah untuk adil. Bagaimana bisa 2? Sulit. Itu yang terjadi dalam Alkitab. Pernikahan Kristen hanya boleh cuma sekali. Tidak bisa diceraikan. Apapun alasan. Karena itu menjelaskan tentang hubungan Kristus sebagai mempelai pria dan gerejanya sebagai mempelai wanita. Nggak bisa cerai. Kalau cerai engkau ke neraka semua. Itu sebabnya kesatuan ini begitu mengikat, sehingga di dalam alam rohani tolong diluruskan. Kalau sudah melambai sejak kecil, nggak dikembalikan, nanti SMP tambah melambai dia. SMA tambah miring lagi. Demikian juga kalau ketemu seorang cewek yang gayanya tomboy, suka sepak bola, suka lompat dari lantai 3, itu jangan dipuji-puji. Kalau sudah miring, nggak diluruskan, semakin miringnya besar, semakin susah diluruskan. Itu sebabnya, tolong perhatikan orang di sekitarmu,
Karena ini yang sedang mulai mendunia dan beberapa negara sudah mengizinkan kawin sejenis. Berdoa tetap untuk persoalan ini. Sepertinya kalau saya berkhotbah engkau berdiri semua ya. Metenteng semua soalnya. Saya tahu kok nggak disuruh-suruh baca ya. Saya ngerti kok. Karena begini kan melek kan, setengah mangkel soalnya. Oke, kita akan baca ya. Sudah siap ya? Nanti yang ganjil, kaum pria, yang genep wanita. Jangan lupa jenis kelamin Anda. Siap? Mulai dari kaum pria. 2, 3. Amin. Silakan duduk. Berbahagia kita yang sudah membaca atau mendengarkan suara tetangganya tadi dan simpenlah baik-baik. Kenapa saudara? Orang yang menikmati firman di dalam hidupnya, yang punya deposito firman, yang punya tabungan firman, ada dua keuntungan. Keuntungan pertama, ketika dia menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, menghadapi tekanan hidup, apa yang dia simpan, apa yang ada dalam pikirannya, itu yang akan keluar. Itu yang akan muncul. Makanya kalau engkau suka nonton film horor, tengah malam ada di dalam gereja ini sendirian, tiba-tiba ada suara kecepuk, langsung tuk 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 tuk. Kenapa? Yang engkau ingat adalah boom. Dikiranya ada sesuatu, padahal itu pengaruh film yang tersimpan dalam memori kita. Demikian juga kalau engkau suka menyimpan firman, baru bisa memperkatakan. Kalau orang sudah memperkatakan, baru bisa melakukan. Tidak mungkin orang bisa melakukan firman kalau dia tidak suka memperkatakan. Bagaimana dia bisa memperkatakan kalau dia tidak menghafal apa yang ingin diperkatakannya tersebut? Hal yang kedua yang membuat keuntungan orang yang memiliki firman adalah saat dia mendengarkan khotbah seperti ini, atau dia membaca Alkitab, atau mendengarkan siaran dari YouTube, tiba-tiba ada ayat yang muncul. Kalau itu pernah engkau dengar sebelumnya dan engkau belum mengerti, engkau akan berkata, oh ini toh ternyata maksudnya ayat tersebut. Tapi kalau engkau tidak pernah membaca apapun yang didengarkan dari khotbah itu, engkau akan berkata, oh ada toh ayat seperti ini. Baru tahu aku. Kenapa bisa begitu? Karena apa yang kau simpan, itu yang akan menguatkan kau. Apa yang kau simpan, itu yang akan meneguhkan kau. Makanya berlomba-lombalah untuk menghafal ayat. Bukan menghafal khotbah saya. Karena saudara tahu, apa yang saya khotbahkan ini tidak semuanya firman Tuhan. Kan ada perkataan saya. Perkataan saya bisa salah enggak? Bisa bukan? Tapi firman bisa salah enggak? Tidak bisa. Pada waktu saya menyampaikan ini, saya akan mempermudah apa yang dikatakan oleh ayat. Saya mempermudah supaya engkau bisa paham apa yang dikatakan oleh pasal ayat-ayat yang kita baca tadi. Tetapi persoalannya, berapa banyak dari kita tidak menikmati firman-Nya, tetapi menikmati khotbahnya. Khotbah saya adalah ulasan saya, adalah komentar saya, adalah tafsiran saya. Bisa keliru, tapi firman Tuhan tidak pernah keliru. Amin saudara. Itu sebabnya pegang baik-baik apa yang kau baca tadi.
Kalau sudah lupa nanti dibaca ulang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari kitab Ibrani tentang keuangan yang sehat. Bisa muncul itu PowerPoint-nya? Tentang keuangan yang sehat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Ibrani itu adalah kitab yang sedang mengulas dari penjelasan tentang siapa Tuhan Yesus sampai kehidupan yang praktis. Maka penulisnya ini pasti orang yang mengerti tentang hukum-hukum sebelum adanya Yesus, kemudian adanya Yesus, dan bagaimana kita bisa menjadi saksinya Yesus. Namun demikian, tidak jelas siapa penulisnya. Sebelum tahun 1600-an, sebelum reformasi, orang banyak memikirkan penulisnya adalah Paulus. Tetapi ada banyak kemungkinan. Ada yang berkata Barnabas, ada yang berkata mungkin Apolos atau Lukas. Tapi intinya, menurut informasi dalam kitab Ibrani, penulisnya ini kenal sama si Timotius. Dan penulisnya ini adalah orang yang pintar, bisa merangkaikan dari penjelasan sebelum Yesus, lalu Yesus, keunggulan Yesus, dan bagaimana praktek iman seorang Kristen saat dia sudah ditebus oleh Yesus. Dia maha tahu, dia maha kuasa, dia tidak pernah berubah, tidak terguncangkan oleh apapun juga, karena Yesus tetap sama. Tetapi kita jangan tetap sama. Ketika ditegur, kenapa kamu tak berubah? Saya kan pengikut Yesus. Yesus kan tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya juga tidak berubah, Pak. Saya tetap stabil. Bukan itu maksudnya. Kalau orang di dalam Yesus, tidak berubahnya adalah apa yang Yesus ajarkan, dia harus punya. Nah, itu baru tidak berubah. Tapi kalau dengan karakternya dia, silakan berubah, menyesuaikan diri dengan karakternya daripada Yesus. Baru di situ dia bisa bertumbuh dengan luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan melihat khususnya ayat yang kelima dan ayat yang keenam yang berkata sebagai berikut. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, saudara, apa yang sedang dikatakan di bagian ini? Sedang menunjukkan ada pergumulan yang sedang dihadapi oleh jemaat ini, melihat situasi saat itu yang mungkin secara ekonomi begitu berat, mungkin seperti saat ini, tetapi di sisi lain mereka merasa yatim piatu. Mereka merasa seorang diri. Saudara, pada zaman itu, ketika ada seseorang yang datang kepada Yesus, resikonya sangat berat. Dia bisa ditinggalkan oleh pasangannya, dia bisa diusir dari keluarganya, dia tidak punya teman, susah cari kerja, susah cari pasangan, bahkan bisa mengalami persekusi, penganiayaan. Puncaknya bahkan bisa dibunuh. Artinya pada waktu itu, tekanan yang begitu berat luar biasa, membuat penulis ini ingin menghibur mereka. Saya rindu apa yang diuraikan di sini bisa pula menghibur kita, khusus pada pagi hari ini, terkait dengan keuangan yang sehat. Next, saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian dikatakan, ada penelitian yang berkata, berdasarkan data daripada Kementerian Agama, tingkat perceraian sekarang ini kan semakin meningkat. Dan saudara tahu penyebabnya apa? Salah satu adalah masalah uang, masalah ekonomi. Ternyata cinta akan uang bisa menghancurkan cinta akan pasangan. Coba ingat pada waktu engkau jatuh cinta, seakan-akan dunia milik berdua kan, yang lainnya ngontrak. Tetapi ternyata ketika tidak ada uang, cinta itu bisa pudar. Ketika tidak ada uang, cintamu kepada pasangan bisa rontok karena uang bisa menjadi segala-galanya. Maka dari itu, ketika seseorang tidak bisa mengendalikan dirinya atas uang,
dia akan menghadapi persoalan yang besar. Maka dari itu, ada 3 hal menarik saudara yang ingin dikatakan oleh ayat ini. Bagaimana caranya agar kita memiliki keuangan yang sehat. Perhatikan di dalam ayat 13:5a, jangan menjadi hamba uang. Yang pertama adalah jangan menjadi hamba uang. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa mungkin seseorang dapat menjadi hamba bagi 2 tuan. Walaupun segala dunia ini membutuhkan uang, bukan berarti kita harus hidup menjadi hamba uang. Hamba uang, saudara, artinya kita memprioritaskan uang lebih daripada Tuhan dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang walaupun melanggar firman Tuhan dan seterusnya. Ketika kita sedang menjadi seorang hamba, kita tidak mungkin bisa jadi pengaturnya. Maka dari itu, untuk melepaskan diri kita dari hamba uang, kita perlu bisa menjadi manajer uang. Kita bisa menjadi pengatur uang. Kalau kita tidak bisa menjadi pengatur uang, kita akan menjadi hamba uang. Saudara, uang itu adalah hamba yang setia kalau kita jadi pengaturnya. Tapi dia akan menjadi begitu menakutkan kalau dia jadi tuan dan kita hambanya. Uang itu benda mati. Tapi uang bisa mempergunakan orang untuk membunuh orang. Uang itu bukan makhluk hidup. Tetapi uang itu yang bisa membuat kita jahat terhadap saudara sekandung sekalipun. Gara-gara uang 1.000, engkau tahu ada orang bisa pukul-pukulan. Gara-gara uang, gereja bisa pecah. Gara-gara uang, orang tidak lagi saling percaya meskipun dulu sama-sama pelayanan. Cinta akan uang itu bisa membuat kita lupa segalanya karena pikiran kita, prioritas kita adalah kepada uang. Siapa di sini yang tidak butuh uang sih? Semua kita kan butuh uang. Maka pada waktu engkau butuh uang, engkau berpikir kalau punya uang bisa membeli segala-galanya. Tidak juga. Engkau punya uang bisa beli tempat tidur yang nyaman, bisa. Tapi tidur nyaman belum tentu. Engkau punya uang bisa pergi ke rumah sakit yang paling mahal sekalipun. Tapi uang tidak bisa beli kesehatan. Engkau punya uang bisa membeli emas, permata, dan sebagainya. Tapi dengan uangmu, belum tentu engkau memberikan kepada pasanganmu. Dia bisa bahagia. Engkau punya uang bisa beli Alkitab, tapi tidak bisa beli firman. Uang bisa beli banyak hal, tetapi tidak semua hal. Maka ketika orang tidak punya uang, dia kepingin punya uang banyak. Tetapi pada waktu dia sudah punya uang, dia akan kesulitan bagaimana bisa membelanjakan uangnya. Makanya kemarin, saudara tahu ada investasi bodong. Murah banget. Sekarang dia sudah tidak lagi bisa keluarkan konten murah banget. Kenapa? Karena udah ditangkap. Nah, ada sebuah kisah, saudara. Saya habis pelayanan di sebuah gereja besar. Kemudian setelah selesai, saya dipanggil. Kemudian kumpul-kumpul dengan orang-orang mengajak saya makan siang. Tiba-tiba berkata begini, pas Pak, khotbah Bapak Pak, tentang investasi. Padahal saya tidak ada berencana khotbah tentang itu. Karena itu tiba-tiba muncul pada waktu ada di mimbar. Lalu saya tanya, kenapa? Pak, ada kisah menarik. Nah, ceritanya begini. Di jemaat itu ada 2 orang kaya. Masih banyak sih, ini yang dia ceritakan 2 orang ini. Orang ini kaya, tapi kemudian pada waktu kemarin saat ada COVID, lalu gereja punya acara, lalu orang kaya ini didekati, siapa tahu dia bisa support, bisa mendukung program gereja tersebut.
Lalu mereka berkata, aduh maaf ya, usaha kami sepi, tidak ada pemasukan, gimana bisa bantu? Oke, kalau begitu ya nggak apa-apa, cuma kami berbagi aja, siapa tahu mau ikut bantu untuk pekerjaan Tuhan pada program waktu itu. Ya maaf ya, saya tidak bisa bantu ya. Singkat cerita, ketika pemimpin dari Murah Banget dan timnya semua itu sudah berurusan dengan kepolisian dan dinyatakan itu adalah penipuan, maka kedua orang ini laporan kepada pemimpin gereja pula dan berkata seperti ini, aduh tolong doakan ya, saya kena itu hampir 200 juta loh. Lalu si teman saya berkata, katanya nggak punya uang, tapi kok rela ditipu ya, dipakai untuk pekerjaan Tuhan nggak mau, tapi dipakai oleh orang lain kok mau. Yang satunya nggak sampai 100 juta. Artinya apa? Ketika ditanya nggak ada uang, saat diminta untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tapi pada waktu dia sudah berinvestasi dan gagal, dan uangnya hilang, tolong doakan. Coba Anda bayangkan, uang itu bisa membeli seseorang, mengubah sifat seseorang. Pada awalnya dia begitu baik, tetapi kemudian dia bisa menjadi tidak baik. Itu yang membuat orang sedang diperhamba oleh uang. Saya tidak tahu hari ini engkau bekerja cari apa. Pasti semua berkata cari uang. Kalau cari makan, berarti asal ada makanan mestinya sudah selesai kan? Seperti doa Bapa kami kan, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan yang secukupnya. Kalau sudah ada kan, sudah selesai kan? Tapi buktinya banyak dari kita tidak pernah puas. Anda perhatikan orang yang semakin kaya, semakin tidak puas. Dulu tidak punya uang, dia ingin dapat uang. Setelah punya uang, uang itu memperhamba dia sedemikian rupa, sampai dia bingung mau dikerjakan atau dilakukan apa dengan uang tersebut. Saudara, itulah sifat dari manusia. Itu tidak pernah ada puasnya. Sampai kapanpun. Makanya bagaimana engkau bisa mengelola keuangan yang sehat? Bagaimana engkau bisa memiliki keuangan yang sehat? Yang pertama tadi, yaitu jangan menjadi hamba uang. Namun yang kedua, bagaimana supaya kita bisa memiliki keuangan yang sehat, yaitu mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dalam Ibrani pasal 13 tadi, ayat yang kelima ada sambungannya. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Raja Salomo pernah berkata bahwa jika kita hidup mengejar nafsu duniawi, maka semuanya akan sia-sia. Karena natur manusia tidak akan pernah puas. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kita harus belajar menahan diri dan mencukupkan dengan apa yang ada. Tawaran dunia ini memudahkan kita untuk tenggelam dalam gaya hidup hedonisme dan konsumerisme. Saudara, ketika orang sedang berjuang untuk mendapatkan uang, dia tidak pernah cukup. Perhatikan ya, UMR itu dalam rentang waktu tertentu kan naik terus. Tapi nggak cukup kan? Anda dikasih gaji 1 juta, rasa nggak cukup. Diberi 2 juta, juga nggak cukup. Diberi 3 juta, nggak pernah cukup. Berapapun yang kita dapat, tidak pernah akan ada rasa cukup, kecuali orang itu belajar mencukupkan diri. Saudara, apa artinya mencukupkan diri? Dia bisa menerima apa yang dia terima. Dia bisa menikmati apa yang dia terima. Dia bisa memahami apa yang dia miliki. Kalau seseorang tidak pernah bersyukur dengan pasangannya, berarti pasangannya tidak cukup untuk dia. Dia tidak akan pernah puas dengan suaminya. Demikian pula sebaliknya. Kalau bagi dia, istrinya terus dibandingkan dengan orang lain, tidak akan pernah cukup. Di luar sana ada yang lebih cantik. Di luar sana ada yang lebih ganteng. Tidak pernah dia puas dengan apa yang dia miliki. Maka dari itu, saat belajar mencukupkan diri untuk melihat suami seperti itu, istri seperti itu, tapi dalam kasus ini tentang apa yang Tuhan berikan kepada kita,
Itu yang akan membuat kita bisa sehat secara rohani. Keuangan yang sehat itu harus dibangun dari rasa mencukupkan diri. Tapi kalau engkau rasa tidak cukup, tidak pernah akan cukup. Suatu hari seorang yang pintar, hidup sebelum Yesus itu 500 tahun. Dia namanya Sokrates. Kemudian dia datang ke sebuah toko serba ada, toko serba. Pada waktu dia lihat, tiba-tiba yang menjaga toko itu tanya kepada Pak Sokrates, Pak, Bapak butuh apa sih? Sebentar ya, saya lihat dulu di toko itu. Pada waktu dilihat kiri kanan, sekian detik, mungkin sampai 1 menit, lalu tiba-tiba si bapak itu ditanya lagi, Bapak butuh apa? Pakai contoh istri, kalau istrinya orang kan bahaya, berarti saya mengamati istri orang toh, makanya saya amati istri saya. Tak lihat dari sini dibuka, tutup pindah sini. Sini buka, tutup balik lagi sini. Lalu ke tengah. Itu yang dipikir apa? Berarti apa yang dia lihat waktu itu, dia rasa nggak cukup. Ketika lihat ini ada kurang, pindah sini toh. Ketika lihat ini warnanya bagus, mungkin kurang ini, pindah lagi ke sini kan. Ini sudah bagus, tapi warnanya nggak cocok, pindah ini lagi toh. Yang paling bagus jahit sendiri. Buka pabrik sendiri, kainnya di wenter sendiri, di motif sendiri, dibuat sendiri. Tapi buktinya para desainer juga nggak puas kan. Para desainer baju itu loh, fashion, itu pun kalau belanja perhatikan, sama kan, dengarkan di televisi, saya dengarkan di televisi sih. Wah ini lebih bagus, ini kurang bagus, lebih ini. Bisa berubah-berubah juga bukan? Nggak pernah akan ada cukup. Pada waktu dia nggak cukup, maka dia akan mencari yang lain. Pada waktu nggak cukup, dia tidak akan berhenti dan dia mencoba, mungkin ada cara lain. Demikian juga, kalau engkau tidak cukup dengan Tuhan, maka akan cari kepada berhala. Kalau engkau tidak cukup kepada Tuhan, maka engkau akan cari kepada dewa-dewa. Kalau engkau tidak cukup dengan Tuhan, bahkan orang akan mencari kepada uang. Ketika engkau tidak cukup dengan apa yang Tuhan berikan, kita akan berjuang untuk mencari di tempat lain. Maka jangan kaget, ada orang yang ibadahnya bagus, tapi jahatnya stabil. Ada orang ketika menyembah Tuhan sampai nangis termehek-mehek, tetapi di rumah menyakiti orang lain juga. Mengapa begitu? Karena ibadah bagi dia tidak cukup. Kalau engkau memikirkan ibadah itu tidak cukup, maka akan mencari segala cara untuk bisa mencukupkan dirinya. Pada waktu dia tidak bisa mencukupkan diri, dia terus mencari. Supaya apa? Sampai cukup. Dan saya beritahu, waktunya. Saudara tahu, pada waktu kemarin ketika COVID, orang sudah gelap mata. Pada waktu dia gelap mata, kalau dapat rezeki, langsung memberikan kesimpulan, ini berkat dari Tuhan. Perhatikan, banyak kesaksian menceritakan berkat dari Tuhan, tetapi dia tidak ceritakan proses. Saya tidak tahu hari ini engkau sedang gelisah seperti apa. Tapi yang saya tahu, bukan kebetulan kau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tapi kalau engkau masih ragukan, engkau tidak bisa menikmati apa-apa. Pengalaman dengan Tuhan itu bisa terjadi bukan tentang berapa seringnya engkau ke gereja. Bukan berapa seringnya engkau suka baca Alkitab. Bukan berapa hebatnya engkau berdoa atau berpuasa. Tapi ketika engkau menikmati pengalaman dengan Tuhan, saat kau menghadapi pergumulan, saat kau menghadapi masalah, apakah engkau bisa menikmati Tuhan yang nyata sedang menghidupi hidupmu? Sedang kau nikmati penyertaan Tuhan di dalam hidupmu setiap hari. Yang ini tergantung keputusan Anda. Tapi apa yang bisa kita kerjakan tiap hari? Jangan jadi hamba uang. Belajar mencukupkan diri. Kalau engkau terima uang, atur uangmu baik-baik. Kalau memang engkau gajinya bulanan, gaji tidak bisa naik seenak kita, tapi pengeluaran bisa naik. Silakan atur sendiri. Saya biasa mengatur sejak dulu. Tiap terima uang, bagian pertama adalah untuk persepuluhan dan pekerjaan Tuhan. Ini tidak ada sponsor dari pendeta. Kemudian tentang persoalan makan. Beli beras 1 karung
dan lauknya sedikit aja. Karena dengan makan garam, dengan makan dengan kecap, bisa hidup bukan? Kalau memang nggak ada uang kerupuk pun jangan beli. Yang ketiga, pikirkan tentang uang sekolah. Supaya anak-anakmu tidak DO, tidak drop out. Baru pikirkan tentang nabung. 3 juta tadi itu nabung. Kalau saya tidak memberikan uangnya untuk pekerjaan Tuhan, mungkin lebih daripada itu. Tapi 3 juta itu hasil nabung. Adanya 3 juta, tapi Tuhan bisa buka jalan. Hari ini atur uangmu dengan baik. Itu akan menolong hidupmu lebih baik. Saya tidak tahu pergumulanmu seperti saat ini, apa yang sedang engkau hadapi. Saya berikan waktu sejenak engkau berdoa kepada Tuhan. Silakan engkau berdoa kepada Tuhan sejenak. Katakan isi hatimu kepada Tuhan. Biarkan Dia berkarya dalam hidupmu hari ini. Semua berdoa. Yang ada di rumah mungkin mendengarkan live streaming, engkau berdoa sendiri. Ingat, jangan jadi hamba uang. Ingat, cukupkan dirimu dengan apa yang kau punya. Ingat, kita tidak pernah sendirian. Tuhan bisa menolong kita. Berdoalah. Semua berdoa. Mungkin hari ini kau berteriak tentang keluargamu. Mungkin masalah ekonomimu. Mungkin masalah bisnismu. Saya tidak tahu masalahmu seperti apa. Tapi engkau punya Tuhan yang hidup. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Orang boleh mengkhianati kita. Orang boleh meninggalkan kita. Tapi tidak dengan Tuhan. Berdoalah. Izinkan Dia berkarya hari ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memulihkan keadaan Anda. Terus berdoa. finansial. Bagaimana saat kami mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka segala sesuatunya ditambahkan dalam kehidupan kami. Engkau Allah Jehovah Jireh yang memberikan bagi kami dari tidak ada menjadi ada. Namun Engkau juga memberikan kemampuan kepada setiap kami anak-anak-Mu untuk kami mengatur dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Pendeta Juanda, urapi kehidupannya, urapi pelayanannya. Dimanapun hamba-Mu ini Tuhan utus, dia membawa kemenangan-kemenangan karena firman Tuhan diberitakan dengan benar, diberitakan dengan rasa hormat untuk memulihkan banyak jiwa-jiwa yang terpenjara, yang tertekan, yang diikat oleh masalah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati rumah tangga, berkati pelayanan, berkati segala hal yang dikerjakan menjadi berhasil karena Tuhan. Engkau melihat kerendahan hati hamba-Mu dan Engkau melihat komitmennya untuk terus mencari kebenaran firman Tuhan, untuk membuat orang-orang bodoh menjadi pandai berhikmat, untuk membuat orang-orang yang tidak tahu mentercelik matanya karena firman Tuhan itu adalah firman yang memerdekakan. Dan pagi hari ini juga Tuhan, kami di sini, kami dimerdekakan karena firman-Mu diberitakan dengan gamblang, diberitakan dengan luar biasa. Dan kami tahu kami pulang, kami membawa terobosan finansial, kami membawa kekuatan kemenangan daripada Tuhan. Kami tahu kami cakap menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan. Dan hikmat Tuhan yang diberikan melalui firman Tuhan pagi ini, itu akan kami bawa pulang. Sehingga kami dalam mengelola segala hal, kami tidak sama lagi seperti dahulu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Berkat-Mu dicurahkan atas seluruh jemaat-Mu. Cinta kasih dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus yang tidak bersyarat untuk menebus kita semua dan memberikan segala hal yang terbaik. Bagian yang terbaik diberikan bagi hidup kita, dalam hidupmu dan hidupku, dan penghiburan kuasa Roh Kudus yang membuat kita semua berhikmat, membuat kita dihibur, membuat kita kuat senantiasa cakap menanggung segala perkara. Mulai saat ini sampai selama-lamanya, kekuatan yang baru dicurahkan dalam hidupmu dan hidupku. Kekuatan yang dari surga itu mendatangkan kekuatan yang luar biasa, sehingga kaki kita kuat, tangan kita kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap tangan jemaat-Mu Tuhan itu kuat melenturkan busur tembaga, cakap menanggung segala perkara, dan cakap menanggung peperangan-peperangan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Dan Tuhan berjanji bahwa kami lebih daripada pemenang. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai langkahmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluargamu, diberkati finansialmu, terjadi spiritual breakthrough, finansial breakthrough dalam kehidupanmu. Diberkati masa depanmu, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Apa yang kau kerjakan oleh tanganmu dibuatnya berhasil. Setiap langkah kakimu berjejakkan anugerah. Berkat ada di atas kepala orang benar. Engkau semua yang diberkati Tuhan, dan dengan iman terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.